Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin sidang subuh rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama mengkaji manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama daripada tanda-tanda hari kiamat, as-sughra wal wusta. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Yang maksud kubra itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang sudah sangat mendekati hari kiamat. Biasanya setelah tanda-tanda ini terjadi akan diikuti dengan kerusakan-kerusakan, kemudian akan terjadi hari kiamat itu. Jadi rahimahullah, sebelum memasuki tanda-tanda hari kiamat yang kubra itu, saya bacakan hadis dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Fitan, di dalam Sahih Muslim. Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari berkata, Nabi memperhatikan kami ketika kami sedang saling mengingatkan. Beliau bersabda, apa yang sedang kalian ingatkan wahai sahabatku? Kami menjawab, kami sedang saling mengingatkan tentang hari kiamat. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kalian melihat 10 tanda hari kiamat. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kubro yang sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya asap. Dukhan. Ada surat dukhan, munculnya asap. Kemudian dajjal. Kemudian binatang melata yang bisa bicara. Kemudian matahari terbit dari barat. Kemudian turunnya Isa ibnu Maryam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian terjadi 3 gerhana matahari di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir adalah api yang muncul dari daerah Yaman yang akan mengirim manusia ke padang mahsyar. Inilah 10 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya di sana ada beberapa perbedaan di dalam urut-urutannya, karena umumnya di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, itu dikatakan bahwa yang pertama kali tanda yang muncul itu adalah matahari terbit dari barat, kemudian binatang melata yang muncul di tengah-tengah manusia, dan seterusnya. Jadi memang nanti istihad para ulama bagaimana mereka mengurutkan kejadian-kejadian ini, karena hadis satu dengan yang lainnya itu urutannya berbeda. Nah, karena itu supaya jelas, di sini akan kita sampaikan beberapa tanda hari kiamat menurut sebagian ulama. Urutannya itu yang tadinya 10, kemudian di sana ada hadis-hadis lain yang beriringan dengan 10 itu, sehingga kalau disimpulkan ada 13. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Itu disebutkan dalam hadis lain.
kemudian terjadinya al-malhamah al-kubra, perang besar-besaran di akhir zaman, kemudian menaklukkan kota Konstantinopel. Ya. Yang ketiga baru keluar Dajjal. Yang keempat, Dajjal ini nanti kemudian turun Isa ibn Maryam untuk membunuh Dajjal. Setelah itu muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ini yang kelima. Setelah muncul Ya'juj wa Ma'juj, muncul asap. Ya. Kemudian baru matahari terbit dari barat. Setelah itu keluarlah binatang melata yang bisa bicara dengan manusia. Kemudian kesembilan, keusangan Islam. Setelah Imam Mahdi mungkin sudah selesai tugasnya, setelah memerintahkan keadilan di dunia ini dalam waktu 8 sampai 9 tahun. Setelah itu kemudian masa jahiliyah kembali dan manusia menyembah berhala lagi. Setelah itu Ka'bah dihancurkan, terjadilah gerhana matahari 3 kali itu. Kemudian angin lembut itu bertiup mengangkat roh orang-orang yang masih baik, orang-orang beriman meninggal semuanya. Kemudian baru muncul api dari Aden, dari Yaman itu yang akan mengirim manusia menuju pada masa. Itu insya Allah akan kita bahas 13 secara berurutan. Maka kita mulai dengan munculnya Imam Mahdi. Hadirin rahimakumullah, Imam Mahdi ini bukan khayalan, tetapi berdasarkan hadis-hadis sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya mutawatir makna. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis mutawatir lafzi dan mutawatir makna. Mutawatir artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang kepada banyak orang kepada banyak orang, yang tidak mungkin setiap level itu, ya, setiap tingkatan yang banyak orang ini tidak mungkin berbohong sebanyak itu. Nah, seluruh Al-Quran, seluruh ayat-ayat Al-Quran itu semuanya diriwayatkan secara mutawatir, tidak ada pun yang ahad, mutawatir semuanya, sehingga pasti benar, pasti benar. Maka kalau kita mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, kita dikatakan kafir. Kenapa? Karena ayat Quran itu diriwayatkan secara mutawatir kepada satu golongan yang sangat banyak, kepada satu golongan yang baik, kepada satu golongan yang baik, sampai pada perawinya yang terakhir itu. Adapun hadis Imam Mahdi, ya, hadis mutawatir lafzi dalam hadis-hadis yang ada sangat sedikit sekali dibanding dengan hadis-hadis ahad. Bahkan kebanyakan dari hadis Imam Bukhari dan Muslim itu hadis ahad. Jadi hadis mutawatir, ya, itu lebih tinggi dibanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang ahad. Karena hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak orang, bukan hanya Imam Bukhari dan Muslim, tapi memang diambil oleh seluruh para perawi. Nah, ini mutawatir lafzi jumlahnya sangat sedikit, nggak nyampe 100, bahkan nggak nyampe 50, ya, sekitar itu, ya, kurang lebih. Artinya sangat sedikit sekali dibanding dengan puluhan ribu hadis. Ada hadis ahad, tentunya kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan umat secara keseluruhan itu meyakini bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu benar dan kita terima. Walaupun ada beberapa hadis yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, tapi sudah, jadi secara umum para ulama sudah sepakat bahwa hadis Bukhari dan Muslim kita terima. Ya. Kemudian hadis Imam Mahdi ini disebut dengan mutawatir maknawi, artinya lafadznya itu tidak mutawatir, karena mungkin berbeda-beda atau rawinya mungkin berbeda-beda, tetapi maknanya, isinya
itu sama, satu dengan yang lain hampir sama. Kalau mutawatir itu kan riwayatnya mungkin bersatu, tapi ini berbeda-beda, lafaznya juga berbeda-beda, ya. Tapi maknanya sama, ya. Di bawah derajat mutawatir lafzi, ini mutawatir makna masih di bawah derajatnya, tapi di atas hadis ahad, ya, kesohihannya. Oleh karena itu, kalau sudah seperti ini, tidak boleh seorang muslim pun mengingkari namanya Imam Mahdi, ya. Tidak boleh mengingkari hadis Imam Mahdi karena mutawatir makna, ya. Saya sebutkan salah satu hadis yang sangat masyhur, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Demi dunia ini tidak akan hancur, tidak akan hilang, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seorang laki-laki yang bisa menguasai bangsa Arab. Karena kita sampaikan di sini bahwa Islam ini walaupun secara tidak mutlak itu tergantung pada orang Arab, ya. Biasanya kalau orang Arab maju, Islam maju. Kalau orang Arab mundur, Islam mundur, ya. Karena Islam juga Al-Qurannya menggunakan bahasa Arab, hadisnya menggunakan bahasa Arab, ya. Artinya kalau orang nggak paham bahasa Arab sama sekali, Islam mundur. Bahkan orang-orang Arab yang paham bahasa Arab, yang paham Al-Quran dan Sunnah, yang lebih paham karena bahasa mereka, itu tidak mengamalkan Islam. Ya, seperti pada zaman sekarang, sebagian besar dari bangsa Arab mundur jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka Islam pun akan mundur. Maka di sini juga menguatkan pernyataan itu bahwa nanti di akhir zaman ada seorang laki-laki yang menguasai Arab, maksudnya yang bisa memimpin orang-orang Arab, yang berasal dari ahli bait Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW, ya. Itu bukan habaib, ya, atau ashraf yang ada sekarang, ya. Karena keturunan Rasulullah SAW banyak, tidak hanya di Indonesia, jadi mana-mana, ya. Namanya itu sama dengan namaku. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Mungkin kalau ada orang yang bapaknya Abdullah, beri aja namanya Muhammad. Mudah-mudahan jadi Imam Mahdi, ya. Namanya Muhammad bin Abdullah, tapi dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini dari jalur keturunan Nabi Muhammad SAW itu dari Fatimah, karena satu-satunya putri Rasulullah SAW yang hidup adalah Fatimah. Ada namanya Zainab, ya, ada namanya Qasim, dan seterusnya sudah meninggal, ya. Dan Zainab ini mempunyai anak perempuan, yang punya anak laki-laki adalah hanya Fatimah. Kalau perempuan jalurnya putus, seperti warisan, ya. Kalau masuk ke perempuan dan perempuannya meninggal dunia, anak dari perempuan itu cucu daripada cucu melalui jalur anak perempuan itu nggak dapat, ya. Bahkan anak saudara perempuan, anak saudara, ya, tapi perempuan itu juga tidak masuk dalam warisan. Tapi kalau anak laki-laki dari saudara itu masih dapat warisan, jika memang yang dekat tidak ada. Kalau yang dekat ada saudara atau anak laki-laki, maka yang ini tidak dapat. Artinya bahwa
Keturunan Rasulullah SAW itu hanya dari satu jalur, yaitu Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini mempunyai keturunan yang namanya Hasan dan Husain. Dan di sinilah akhirnya terjadi perpecahan. Orang Syiah, nanti kita bahas, ya, orang Syiah itu nanti akan berpendapat dan mereka meyakini bahwa Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Husain bin Ali yang nanti namanya adalah Imam Mahdi, Imam ke-12 itu yang bersembunyi di terowongan, ya, sampai sekarang. Muhammad bin Hasan Al-Askari yang katanya dulunya ketika umur 5 tahun itu sudah bersembunyi karena takut dibunuh oleh orang-orang Bani Umayyah barangkali, ya, itu masuk di bawah bangunan di tanah Samira sejak lebih dari 1100 tahun yang lalu. Ada nggak orang yang bisa hidup sampai 1100 tahun? Ya. Ini tentunya terlalu mengada-ngada bagaimana orang usia 5 tahun masuk dalam sebuah terowongan kemudian hidup nanti muncul di akhir zaman. Ini tentunya jauh dari kenyataan dan di luar akal sehat. Ya. Itu Syiah. Ya. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sama-sama meyakini Imam Mahdi, tetapi Imam Mahdinya berasal dari keturunan Hasan bin Ali, ya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan kita tahu sendiri bagaimana Hasan dan Husain ini berbeda sifatnya. Kalau Husain sebagai kita ketahui, ya, karena beliau ini adiknya Hasan, namanya Husain. Jadi Hasan itu orang baik, Husain kecil. Kalau dalam bahasa Hasan dan Husain, Ain itu Husain itu menunjukkan kecil, kalau Hasan menunjukkan besar. Bisa dipastikan kalau Hasan itu lebih besar, Husain lebih kecil. Namanya aja Hasan kecil. Kalau di dalam bahasa Indonesianya ini Hasan besar, ini Hasan kecil. Dan bahasanya ini Husain, ini adiknya. Nah, kita mengetahui bahwa sirah atau sejarah adiknya Husain ini banyak pro dan kontra. Dalam arti, ya, kematian beliau itu, ya, itu memang seakan-akan Allah SWT, dan memang Allah SWT takdirkan seperti itu. Bagaimana beliau ketika di Mekah, ya, kemudian berangkat, ya, menuju Irak, ya, atas panggilan orang-orang Syiah. Kemudian oleh para sahabat termasuk Abdullah bin Umar, ya, itu dilarang karena tindakan ini tidak tepat, gitu, tidak tepat. Pergi ke Irak, ya, menyambut atau memenuhi undangan orang-orang Irak, orang-orang Syiah yang waktu itu tidak jelas juntrungnya kemana. Takut nanti justru malah akan terbunuh di tengah jalan karena orang yang mengundang itu tidak bertanggung jawab. Tahu keadaan negara sangat gawat, ya. Tetapi dengan takdir Allah SWT, dia tetap berangkat mengabaikan nasihat para sahabat, termasuk Abdullah bin Umar. Hampir semua orang menangis, ya, karena mereka para ulama, ya, sahabat ini sudah mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, wada'an ayyuhal maqtul, selamat tinggal wahai orang yang akan terbunuh, ya, selamat tinggal wahai orang yang akan terbunuh, sambil menangis. Karena tahu ini adalah cucu Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengawal, ya. Tentunya nanti di tengah jalan kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab?
Maka yang disalahkan adalah orang yang mengirim surat kepada Husain itu ya, supaya pergi ke Irak. Ya. Maka terbunuh beliau di padang Karbala. Sejak zaman dahulu orang-orang Syiah sampai sekarang itu berkhianat dan tidak tanggung jawab terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW, bahkan cenderung untuk menunggangi menggunakan nama-nama mereka. Menurut para ulama bahwa imam yang 12 yang diklaim oleh Syiah jadi imam mereka sebenarnya adalah orang-orang yang baik ya, termasuk Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Hasan, Imam Husain, kemudian Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Sampai terakhir itu adalah imam-imam yang sangat baik akhlaknya, ilmunya, tetapi dimanfaatkan oleh para pengikutnya, orang-orang Syiah untuk menguatkan mazhab mereka, untuk membenarkan mazhab mereka. Dan mereka kalau tahu mereka berlepas diri dari apa yang diyakini oleh Syiah sekarang. Ya. Maka di sini Husain terbunuh di Karbala. Itu sirah atau perjalanan hidup Husain. Ya. Artinya sahabat-sahabat sudah melarang, gitu, tapi dia tetap berjalan. Lain dengan Hasan. Ya. Hasan ini ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu cucuku akan menjadi penyatu umat, penyatu dari dua kelompok besar dari kaum muslimin yang berperang. Maksudnya adalah Hasan, kakaknya ini, ketika Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, dua kelompok besar kaum muslimin yang dulunya berjihad melawan orang-orang kafir, dua kelompok ini berperang sendiri. Bagaimana kita bayangkan darah tumpah di situ sia-sia ya, karena satu dengan yang lain saling membunuh, para mujahidin saling membunuh sendiri karena tidak ada musuh. Jadi musuhnya diri sendiri. Sampai ribuan para sahabat dan tabi'in itu meninggal dunia ya karena fitnah ya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, muncul Hasan bin Abi Thalib ini, kemudian dengan izin Allah SWT dan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau akan mendamaikan dua kelompok besar. Dan kalau tidak ada Hasan, itu apa jadinya kaum muslimin? Mungkin habis perang saudara sampai dari kiamat itu sudah habis. Tapi dengan munculnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, beliau sebagai seorang pemimpin khalifah di pihak Ali, beliau mengatakan saya mengundurkan diri dan saya serahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah, ya, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah, ya. Dengan kerelaan hati ya, ini beliau menyerahkan kekuasaan yang mestinya menjadi haknya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itulah pada tahun 41 Hijriah disebut dengan Amul Jam'i, tahun persatuan. Sejak itulah kaum muslimin mulai kembali damai dan kembali bisa membangun negaranya. Bahkan mulai saat itu juga mereka sudah mulai melakukan pembukaan jihad di luar Jazirah Arab dan mencapai kemajuan yang luar biasa. Ya. Sejak Imam Hasan bin Ali ini mengundurkan diri dari kekhalifahan, kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Husain. Tentunya Hasan jauh lebih afdal dalam masalah ini, ya, sehingga bisa menyatukan kaum muslimin. Setelah Hasan mengundurkan diri, memberikan jabatan yang menjadikan haknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan jauh yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ini kaidah di dalam kehidupan. Siapa saja yang merelakan haknya
karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan yang lain, karena demi kemaslahatan kaum muslimin saja, maka Allah akan menggantikan suatu hal yang jauh-jauh lebih baik. Apa saja? Apa bentuknya uang? Apakah bentuk haknya itu rumah yang dirampas, atau apa saja dari hak kita yang dirampas orang, atau memang kita memberikan secara rela hati cuma-cuma kepada orang lain karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantikan yang lebih baik. Karena itu dari keturunan Hasan inilah akan muncul namanya Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad bin Abdullah nanti jalur sampai bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ke situ. Ya. Jadi di sini Allah menggantikan kekuasaan yang waktu itu hanya sebatas jazirah Arab saja, itu menjadi sebuah kekuasaan yang luar biasa yang menguasai seluruh dunia, ya, yang disebut oleh banyak orang dan ditunggu oleh seluruh dunia, yang akan memerintahkan dengan adil selama 8-9 tahun dan berkuasa. Tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Imam Mahdi. Kekuasaannya hampir mirip dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, bahkan lebih, karena ini kekuasaan di akhir zaman, dan setelah itu tidak ada kekuasaan Islam lagi. Ya, inilah sejarah bagaimana orang itu kalau merelakan haknya itu akan diganti dengan lebih baik, yaitu kekuasaan yang lebih luas yang dimiliki oleh anak cucunya yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah, atau terkenal dengan nama Imam Mahdi. Hadirin rahimakumullah. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama bahwa hadis yang meriwayatkan hadis Imam Mahdi ini sampai 36 buku hadis. Hanya 36 buku hadis itu 36 buku hadis seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, Sahih Ibnu Hibban, itu 36 buku. Subhanallah. Hampir setiap buku dari buku hadis itu ada menyebutkan Imam Mahdi. Dan oleh para ulama juga disebutkan hampir yang meriwayatkan Imam Mahdi ini 26 sahabat. Ada beberapa hadis yang mereka hanya satu, hanya Abdullah bin Umar bin Khattab, hadis hijrah, ya. Itu hanya dari Umar bin Khattab satu, walaupun sahih, ya. Tapi Imam Mahdi 26 sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW, berarti benar-benar, ya, Imam Mahdi ini sesuatu yang besar dan penting, ya. Di sini akan saya bacakan beberapa hadis, ya, tentang Imam Mahdi, ya, selain yang saya sebutkan di atas, ya. Rasulullah SAW bersabda, laulam yaqa minad dunya illa yaumun, la tawwalau lau dzalikal yaum. Seandainya dunia ini tinggal satu hari umurnya, maka Allah akan memanjangkan umurnya itu supaya diutus seorang laki-laki, ya, dari ahli bait Rasulullah SAW yang namanya seperti nama beliau dan nama ayahnya seperti nama ayah beliau, yang melaul arda qista, yang memenuhi bumi ini dengan keadilan, wa adlan, ya, dengan kebajikan dan keadilan, karena muliat jawran wa dzulman, sebagaimana sekarang, ya, dunia ini rusak, di mana-mana ada kezaliman, di mana-mana ada kejahatan, di mana-mana ada kerusakan, itu akan diganti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Imam Mahdi ini menjadi keadilan kebajikan. Sehingga kalau nanti di antara kita ada yang ditakdirkan, ya, menemui Imam Mahdi ini, akan melihat dengan nyata bahwa berubah menjadi orang-orang yang baik,
rata-rata di dunia menjadi orang yang baik. Ya. Kemudian ciri Imam Mahdi itu disebutkan dalam hadis ya, yang sahih adalah Imam Mahdi berasal dari keluargaku. Ya. Ajlal jabhah, keningnya lebar. Ya. Aflal anfi, hidungnya mancung. Ya. Yang merasa hidungnya tidak mancung jangan banyak mengharap. Yang melakukan amdal kistan wa adlan, memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Karena muliat jauran wa dhulman yang liku sab'a sini, ini sebenarnya yang liku sab'a sini ya, ini akan menguasai bumi dunia ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Di dalam riwayat lain itu 8 tahun. Bahkan di ayat lain disebutkan Al-Mahdi min itrati waladi Fatimah. Mahdi itu berasal dari keturunan itu dari anak Fatimah. Jadi anak Fatimah itu Hasan tadi, bukan Husain tapi Hasan. Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman. Allah akan menurunkan hujan untuknya. Jadi kalau Mahdi mengatakan hujan. Yasqihillahul ghaitha wa tukhrijul arda nabataha wa nabataha, dan bumi akan menumbuhkan tanaman-tanamannya. Yang kering-kering itu akan muncul tanaman-tanaman. Kemudian akan harta benda itu akan dibagikan gratis. Ya. Wa taksurul masyiyah, binatang ternak itu akan menjadi banyak. Ya, sehingga umat ini akan jadi mulia karena punya harta. Jadi umat Islam lemah salah satunya karena miskin. Jadi nanti di akhir zaman itu umat Islam itu akan kaya semua. Mereka akan dibagikan harta secara cuma-cuma, binatang-binatang ternak banyak, sehingga umat Islam ini akan kuat ya, dan dia akan hidup selama 7 tahun atau 8 tahun. Dan di dalam riwayat lain dia menyebutkan ya, Imam Mahdi itu akan membagikan uang tanpa menghitung dulu. Nih, tanpa dihitung terlebih dahulu. Bahkan dulu pernah kita sampaikan di akhir dunia itu akan dibukakan tambang-tambang emas. Dulu pernah kita terangkan di sini pada tanda-tanda hari kiamat Wusta, ya, tambang-tambang emas seperti di Jaya di mana itu akan terbuka. Dan kalau digabungkan dengan Imam Mahdi ini, itu lebih merujuk pada bahwa pada zaman Imam Mahdi itu emas semakin banyak. Dulu pernah kita sampaikan Sungai Efrat itu akan menyibak dan di situ ada gunung emas. Sekarang di Jaya ditemukan di Irak, ya, di Afghanistan yang menjadi sebab perang. Ya, ada wanita dalam emas. Jadi kita itu sebenarnya sudah menuju kepada akhir dunia, sudah menuju pada tanda hari kiamat. Maka ada yang mengatakan kiamat akan muncul 2012 ini. Tapi kita tunggu gak ada tanda-tanda. Sudah hampir setengah tahun. 2012. Ya. Orang-orang bisa lah. Tapi Imam Mahdi belum muncul. Kalau Imam Mahdi belum muncul, nggak akan kiamat. Tunggu dulu Imam Mahdi ini sekarang siapa, nggak ada. Jadi belum. Makanya nggak usah panik. Ya, insya Allah belum. Ya. Nanti kalau Imam Mahdi tanda-tanda yang kita sampaikan ini muncul, nah insya Allah itu akan menjadi hari kiamat. Ya. Jadi kemudian kita katakan bahwa emas itu akan menyibak atau akan menyibakkan emas. Di sini kalau digabungkan bahwa dunia ini akan mengeluarkan emas-emasnya itu pada zaman Imam Mahdi itu jauh lebih banyak. Kita baru dikit sekarang. Baru di Jaya, baru di Afghanistan, baru di Irak, nanti seluruh dunia mengeluarkan emas. Jadi Imam Mahdi tinggal bagikan. Makanya nanti sampai orang pun itu tidak ada yang menerima karena akan emas cukup. Ada salah satu orang yang menerima, ya, satu orang mukmin menerima. Setelah menerima itu dia kayak Imam Mahdi katakan ambil dari orang lain, artinya ambil dari fulan. Ya, mungkin
timnya Imam Mahdi. Kemudian diberikan oleh pegawainya itu emas yang sangat banyak. Diambil oleh umat Islam, salah satu umat Islam. Saat di rumah disimpan di lemari emas. Setelah itu dia bingung. Kenapa ya saya kok orang lain aja tidak ngambil, karena saya ngambil sendiri. Dia menyesal, saya ini orang yang paling rakus ya. Nah, akhirnya dikembalikan. Ini saya kembalikan nggak jadi. Yang petugasnya Imam Mahdi mengatakan enggak, yang sudah diambil bisa dikembalikan. Subhanallah. Nah, apa namanya? Ini saking makmurnya umat Islam pada waktu itu, sehingga adil, maka tidak ada perampokan, tidak ada. Ya, artinya adil dunia ini. Ya. Karena banyak uang yang dibagikan. Ya. Kemudian ini ada satu masalah yang mungkin bisa kita diskusikan. Ya. Hadis sahih dalam Al-Hakim disebutkan bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum ar-rayat as-sur." Jika kalian melihat bendera hitam, qad aqbalat min Khurasan, ya, sudah dikibarkan di Khurasan atau datang keluar dari Khurasan. Khurasan itu mana? Afghanistan. Ya, Khurasan itu sebenarnya daerah Irak, Iran, Afghanistan, daerah situlah ya. Khurasan itu meliputi wilayah sangat banyak. Zaman sekarang nggak ada. Khurasan itu dulu meliputi beberapa wilayah. Sekarang mungkin dikuasai oleh Afghanistan, Iran, Afghanistan, Irak. Mungkin lebih kepada Afghanistan dan Irak dan daerah-daerah jajahan Rusia, bekas jajahan Rusia. Sebagian orang menafsirkan Khurasan sekarang ke Afghanistan. Ya. Maka fa'atauha, datangilah bendera hitam itu. Ya. Walaupun Anda mendatangi itu dengan merangkak, datangi. Walaupun Anda harus mendatangi dengan merangkak di atas salju, karena memang di situ banyak saljunya di daerah Khurasan Afghanistan. Fa inna fiha khalifatul Mahdi, karena di dalamnya di bawah bendera itu ada khalifah Imam Mahdi. Lah sebagian orang sekarang menafsirkan bendera hitam itu adalah Taliban. Karena Taliban itu merupakan bendera hitam, Taliban. Sampai sekarang ya, itu ada beberapa orang yang ya, memang takhasus misalnya dalam bidang huru hara kiamat. Saya pernah ketemu dengan orangnya, pernah diskusi panjang ya. Jadi sampai sekarang namanya orang itu masih memegang teguh pendapatnya bahwa itu Taliban. Jadi berbondong-bondonglah ke Afghanistan sekarang ya, di bawah panji Taliban karena memegang panji hitam itu. Bagi saya ya, atau bagi kita semuanya, kita tidak perlu tergesa-gesa di dalam menafsirkan suatu hadis yang masih umum. Ya. Ada bendera hitam, memang bendera hitam sekarang ini, apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Seringnya orang itu sesat atau salah ya, atau tidak pas ketika ada hadis yang masih umum ditafsirkan menurut penafsiran dia. Ya. Bukan hanya saja, bukankah aliran-aliran sesat sekarang itu muncul akibat menafsirkan ayat-ayat menurut penafsiran dia. Itu juga hadis-hadis termasuk orang Syiah sesat. Kenapa? Menafsirkan ayat dan hadis Imam Mahdi umpamanya menurut penafsiran dia. Nanti akan kita sebutkan bagaimana orang-orang itu mengaku dirinya Imam Mahdi. Sudah banyak ya. Termasuk Ahmadiyah itu menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Imam Mahdi. Kadang-kadang ada dua versi ya. Satu versinya itu Nabi, versi kedua itu Imam Mahdi ya. Tapi kan jauh, dia keturunan namanya ada Mirza Ghulam Ahmad.
Itu sudah salah. Namanya bukan itu, namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Itu sudah salah dari situ. Dan dia di India, ya. Dan hidupnya macam enggak Mirza Ghulam Ahmad, kan enggak. Dan dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak benar. Bahkan begitu juga kelompok namanya Angkor. Itu kalau kita melihat cara-caranya, ya, itu juga nampaknya menuju ke sana, menuju Imam Mahdi itu. Bahkan kalau antum mendengar nasib-nasibnya yang dulu sebelum dilarang, itu banyak itu nasib-nasibnya itu tentang tangisan, ya, menunggu Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi itu datang, terus begitu kami akan terus tangisan-tangisan. Ya dalam satu sisi, ya mungkin mempercayai Imam Mahdi, ya itu boleh dan memang mempercayai Imam Mahdi. Tapi sisi lain salah dalam meletakkan Imam Mahdi itu siapa. Maka termasuk ini bendera hitam. Ya, itu jangan besar-besar. Kalau bendera hitam itu Taliban, belum tentu kita tunggu dulu. Taliban ini menang atau tidak? Karena sekarang kan belum jelas. Ya. Kalau nanti benar-benar dia menang, ya tidak terkalahkan, kemudian terus bisa menguasai dunia dan sebagainya, ya, mungkin ada muncul namanya Muhammad bin Abdullah. Sekarang itu pimpinannya bukan Muhammad bin Abdullah kan? Nah, makanya jangan tergesa-gesa untuk menafsirkan bahwa itu adalah Taliban. Nanti dulu, kita lihat dulu. Imam Mahdi itu tidak semudah itu muncul, ada tanda-tandanya. Ya. Dalam hadis beliau itu muncul dari daerah timur. Itu nanti yang kita sebutkan. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Haris, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia akan keluar dari arah timur mengikuti Al-Mahdi. Dari arah timur, bukan dari arah barat. Makanya ada penafsiran, termasuk Imam Qurtubi dalam hal ini mungkin tidak pas ketika mengatakan bahwa Imam Mahdi itu muncul dari Maroko. Maroko itu barat, ya kan, Jawa Barat, sana Maroko, daerah barat, timur itu sana. Timur itu maksudnya dari Medina. Kalau kita, kalau dari kita barat, Bekasi Jawa Barat. Jawa Barat dilihat dari Jawa Tengahnya, dari tengah. Jadi melihat Jawa Barat itu dari mana? Dari Jawa Tengah. Jadi kita di Jawa Tengah, kalau ke barat namanya Jawa Barat, kalau ke timur Jawa Timur. Tapi kalau kita di Jakarta, Jawa Barat itu apa? Jawa Timur ya, timur kita. Makanya maksudnya timur itu bukan dari kita, timur dari kita, Afghanistan itu barat. Tapi itu maksudnya dari Medina, karena sabdanya ini di Medina. Rasulullah SAW bersabda di Medina, maka barat itu adalah Maroko, ya. Timur itu adalah Irak, Khorasan, ya, termasuk Afghanistan. Jadi timur, termasuk Syam, di timur itu ke utara timur. Beliau mengatakan manusia akan keluar dari arah timur mengikuti Al-Mahdi. Ya. Pada masanya hujan akan banyak turun dan bumi mengeluarkan simpanannya, menumbuhkan tanaman-tanaman, harta melimpah dan banyak ternak. Ini hampir sama dengan yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian, ya, ini saya tambahkan dari hadis satu lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, hadisnya dalam hadis Muslim. Ya. Maka Isa bin Maryam turun pada waktu sholat. Dan Imam Mahdi telah membariskan manusia untuk mengimami mereka. Jadi ada dua, nanti kita percaya dengan Isa yang turun dan Imam Mahdi. Sebagai umat Islam tidak percaya sama turunnya Isa bin Maryam. Dikira itu terpengaruh. Dikira kita yang meyakini terpengaruh dengan Kristen. Karena Kristen itu kan Isa turun, Isa naik. Kemarin baru libur, apa pasca ya? Kebangkitan Isa kan.
Pakainya dari mana saya nggak tahu. Tapi jelas ya memang begini, kadang-kadang itu ada ajaran Islam yang hampir sama dengan aliran sesat kayak Imam Mahdi ini dengan Syiah. Bukan berarti kita itu yang percaya sama Imam Mahdi berarti itu terkenal dengan Syiah. Salah, Syiah terkenal dengan kita. Terbalik. Atau kalau kita percaya dengan Imam Isa, Imam yang turun atau Isa itu ada di langit, itu berarti percaya terpengaruh dengan pemikiran Kristen, orang Kristen. Kita katakan salah, justru orang Kristen itu terpengaruh dengan pemikiran kita. Karena jelas-jelas dalam Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah SWT, dan dalam hadis ini akan turun lagi ke dunia. Hadisnya Sahih Muslim, ya, akan turun pada waktu Imam Mahdi sedang sufu vakum, sedang meneruskan barisan. Karena jadi imam kan, turun bisa, gitu situ. Kemudian apa? Makanya Mahdi mengatakan, ada Isa, silahkan jadi imam, saya mau mundur. Kemudian Isa mengatakan, sudah kamu aja, gitu bahasanya. Janganlah, ya. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagian yang lain. Kamu juga pemimpin, sudah kamu aja, udah terlanjur maju sudah. Nah, gitu bahasa kita seperti itu. Jadi ini menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan menjadi imamnya Nabi Isa, dan Nabi Isa makmum terhadap Imam Mahdi. Ini sebenarnya simbol bahwasanya Nabi Isa itu kalau turun ke dunia ini, Nabi Isa kalau turun ke muka bumi ini tidak membawa Injil, ya, tidak menghukumi dengan hukum orang-orang Nasrani, tetapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis ketika Umar bin Khattab memegang Taurat, Rasulullah marah, ya Umar, bukan sudah cukup Al-Quran, sampai kamu baca Taurat sama Injil? Demi Allah, kalau Musa itu hidup pada zaman sekarang, jangan ikut saya. Apa kamu baca Taurat? Ini juga Isa turun ke muka bumi ini mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan bukti Imam Mahdi sebagai perwakilan daripada Nabi Muhammad SAW dan berasal dari ahli baitnya tetap jadi imam, ya. Dan Nabi Isa menjadi makmum. Ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis menjadi imam para nabi, ya, paling junior, ya, datanya paling junior jadi pak pemimpin para nabi, ya. Ini menunjukkan bahwa Isa akan turun pada zaman Imam Mahdi, jadi hampir bersamaan. Tetapi kalau dilihat dari hadis-hadis ini, Imam Mahdi dulu yang turun, ya. Ditunjukkan bahwa Imam Mahdi itu akan turun atau akan bersama pasukan di Khorasan membawa bendera hitam. Kemudian Isa bin Maryam ini akan turun dari langit pada waktu sholat di menara timur Damaskus, menara putih. Ini ada gambarnya sebenarnya, ada sebagian teman yang memotret menara putih di Damaskus. Tapi menara putih yang mana? Banyak menara putih kan. Cuma akan turun di daerah timur Damaskus, dari situ Syria. Syria sekarang ini sedang perang, ya. Itu juga karena ini Syiah juga ini, ya. Ini juga mungkin juga meyakini Imam Mahdi sedang turun ini perang melawan orang-orang Ahlus-Sunnah, ya. Tapi artinya nanti insya Allah, ya, itu akan turun di Damaskus, Syria. Dari situlah nanti Isa turun dan Imam Mahdi sedang sholat di situ. Nanti kan Imam Mahdi ini akan bersembunyi di Mekah, ya. Dan nanti ada namanya Sufyani yang akan menyerang Mekah, tapi akan dihancurkan oleh Allah SWT di antara Mekah dan Cina, ya. Itu nanti insya Allah akan kita lanjutkan, ya. Kita akan membahas tentang Imam Mahdi ini belum selesai. Di sana ada hadis dhaif tentang Imam Mahdi sangat banyak sekali. Kami diterangkan nanti adalah bagaimana hadis sahih sebenarnya tidak sedetail apa yang diceritakan sebagian orang di dalam hadis-hadis yang tidak jelas riwayatnya. Demikian para hadirin rahimakumullah kajian kita pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan tentang Imam Mahdi.
Mahdi ini dan bagaimana orang-orang sekarang atau zaman dahulu juga mengaku dirinya Imam Mahdi dan bagaimana nasib mereka. Ya. Hadirin rahimahullah, ini yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.